Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Asruryati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata yang telah saya lakukan dalam modul 1.4 Budaya Positif. Modul 1.4 memiliki pembahasan yang luas dan kaya, yaitu meliputi disiplin positif, teori kontrol, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Modul budaya positif tidak berhenti sampai di taraf pemahaman saja, tetapi juga harus diterapkan dalam wujud aksi nyata. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan aksi nyata saya dalam menerapkan modul 1.4 budaya positif di sekolah. Setelah memahami materi dalam modul 1.4, saya menyusun sebuah rencana tindakan untuk aksi nyata. Rencana tindakan yang saya susun meliputi latar belakang masalah, tujuan, tolok ukur, dukungan yang dibutuhkan, dan lini masa tindakan yang akan dilakukan. Aksi nyata yang saya lakukan bertema pembentukan budaya positif dengan keyakinan kelas dan diseminasi. Latar belakang dari pemilihan tema ini adalah lingkungan sekolah yang memiliki budaya positif adalah tempat yang ideal bagi para murid untuk belajar dengan baik. Namun, budaya positif perlu ditumbuhkan dengan upaya yang maksimal dari seluruh warga sekolah. Para murid sebagai pusat pendidikan harus memiliki keyakinan kuat terhadap nilai-nilai kebajikan universal agar mereka dapat berperilaku disiplin dan memiliki profil pelajar Pancasila. Sebuah langkah awal untuk menuju penerapan budaya positif di sekolah adalah dengan membuat sebuah keyakinan kelas yang disepakati bersama. Selain dari sisi murid, para guru juga harus memiliki paradigma yang benar tentang budaya positif melalui kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Tujuan dalam aksi nyata ini adalah menerapkan budaya positif melalui sebuah langkah awal berupa pembentukan keyakinan kelas yang disepakati bersama, menyebarkan pemahaman tentang budaya positif kepada rekan sejawat dan seluruh warga sekolah. Tolok ukur, yaitu terciptanya sebuah keyakinan kelas yang membantu mengarahkan perilaku murid dalam belajar. Tersebarnya pemahaman akan budaya positif di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan meliputi dukungan dari kepala sekolah berupa izin dan arahan untuk pelaksanaan kegiatan. Dukungan dari rekan sejawat untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Dukungan dari murid-murid untuk terbentuknya keyakinan kelas yang disepakati bersama. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, memperdalam pemahaman pribadi tentang modul 1.4 budaya positif. Menerapkan pemahaman tentang modul dengan membimbing murid-murid membuat keyakinan kelas. Mempersiapkan materi diseminasi berupa pemaparan tentang budaya positif dan contoh-contoh penerapannya, meliputi pembentukan keyakinan kelas dan praktik segitiga restitusi. Berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang rencana diseminasi, melaksanakan diseminasi untuk menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah dengan memberikan contoh-contoh penerapannya. Terakhir, melakukan refleksi dan menerima umpan balik tentang keseluruhan proses yang telah dilakukan dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Setelah menyusun rencana tindakan, pertama-tama saya menerapkan pemahaman tentang modul budaya positif ini dengan membimbing murid-murid saya untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas ini nantinya akan menjadi praktik baik yang menjadi contoh dalam kegiatan diseminasi. Tahapan menyusun keyakinan kelas adalah
menjelaskan nilai-nilai kebajikan universal melalui contoh peristiwa sehari-hari, menyampaikan tujuan dibuatnya keyakinan kelas, mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas dengan menuliskannya di kertas atau sticky note. Meninjau kembali hasil curah pendapat. Pada tahap ini, kalimat negatif diganti menjadi kalimat positif. Misalnya, kalimat negatif, jangan berlarian di kelas atau koridor, diubah menjadi kalimat positif, berjalanlah dengan tenang ketika di kelas atau koridor. Selanjutnya, mengajak murid-murid menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Mengelompokkan butir-butir hasil curah pendapat yang senada menjadi satu butir keyakinan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat. Nah, berikut adalah dokumentasi pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan bersama murid-murid saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua yang di sini? Sehat. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Bagus. Hari ini kita akan belajar kenapa ada peraturan. Kenapa sih kita di sekolah ada peraturan, di jalan ada peraturan, di mana lagi ada peraturan? Di rumah ada peraturan, terus di lingkungan masyarakat ada peraturan, semuanya di semua tempat kayaknya ada peraturan. Di rumah sakit ada peraturan, di bandara ada peraturan, di terminal ya ada peraturan. Sebenarnya untuk apa sih peraturan itu? Mendisiplinkan orang-orang. Nah, apa yang kita tuju dari adanya peraturan itu? Apa yang dituju? Misalnya tadi ya, kita memakai helm. Untuk apa? Iya, itu untuk keselamatan. Terus kita kalau terlambat harus minta izin. Kita harus memakai seragam yang lengkap. Itu untuk apa? Ya, untuk ketertiban ya, kedisiplinan, ketertiban. Terus kalau kita menemukan barang, misalnya ada barang yang ada uang tergeletak, kita harus gimana kalau ada uang tergeletak? Mengembalikan kalau kita tidak tahu siapa yang punya? Mengumumkan ya, menanyakan siapa nih uang siapa. Atau kalau enggak kita melaporkan ke wali kelas atau guru BK. Itu untuk apa? Tentu kejujuran. Nah terus misalnya kita kalau olahraga misalnya ya, tidak boleh meninggalkan barang berharga dalam kelas. Itu untuk apa? Apa yang dituju? Keamanan. Ya, keamanan. Terus waktu pandemi kemarin kita harus memakai masker. Itu apa yang kita tuju? Betul sekali, kesehatan. Nah, ini apa namanya? Ini adalah disebut nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu universal? Universal itu seperti sesuatu yang di mana-mana sama, ya, dimanapun sama, di mana-mana keyakinannya sama, itu universal. Ya entah itu di negara Indonesia ataupun di Malaysia, yang namanya kejujuran itu penting ya.
Nah, inilah yang kita tuju dengan adanya peraturan. Nah, kalau kita lihat itu peraturan itu semuanya untuk menuju nilai-nilai yang ini. Di sini terlihat yang tadi Ibu Guru jelaskan, nilai-nilai kebajikan universal. Contoh kalau misalnya ada peraturan tidak boleh membuli teman. Itu masuk ke yang mana? Masuk ke belas kasih ya. Kita harus punya rasa belas kasih terhadap, apalagi kepada teman kita yang tiap hari bareng, kepada hewan, kepada tumbuhan pun kita harus punya rasa belas kasih. Dan itu universal. Di Indonesia dengan di mana-mana itu sama. Kita harus punya rasa belas kasih. Kemudian kalau kita ada guru yang menerangkan, kita harus mendengarkan, kita harus menyimak, kita tidak boleh nyolot. Tahu nyolot? Iya, itu masuk ke yang mana kira-kira? Ya, saling menghormati, betul. Terus kalau ada kepada orang lain kita tidak boleh bicara kasar, tidak boleh mengumpat, ya. Masuk kemana kira-kira? Ya, sopan santun. Terus kalau ada teman yang butuh bantuan kita menolong, masuk kemana? Kerjasama boleh. Terus kebaikan hati ya. Itu dimanapun sama nilai-nilai yang diyakini oleh kita sebagai manusia. Nah, dari sinilah kita membuat peraturan ya. Misalnya untuk menghasilkan kelas yang jujur, apa peraturan yang harus dibuat? Misalnya tadi, jika ada barang hilang, wajib mengumumkan, ya wajib diumumkan. Itu sebenarnya kenapa sih kita ada peraturan kayak gitu? Ya untuk menuju nilai kejujuran, ya. Peraturan itulah ya. Jadi semua peraturan pada dasarnya dibuat untuk menuju pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi bukan untuk membuat kalian merasa tertekan ya, apa-apa nggak boleh, apa-apa dilarang, begitu. Bukan untuk seperti itu. Semuanya ada maksudnya.
Selain membuat keyakinan kelas, saya juga mempersiapkan dokumentasi tentang praktik segitiga restitusi yang telah saya lakukan, agar nanti pada saat diseminasi dapat menjadi contoh bagi rekan-rekan sejawat. Berikut adalah cuplikannya. Berdasarkan catatan yang ada di buku guru, kamu itu sering sekali terlambat. Sekarang bajunya juga nggak dimasukkan, tidak berdasi juga. Nah, itu pelanggaran-pelanggaran yang Willy lakukan. Pertama, kenapa sering terlambat? Tidur malam, Bu. Tidur malam. Terus? Tidur malam kan ada alasannya, Bu. Kenapa Bukan itu? main HP doang. Itu Kenapa? saya kayak nyari uang buat sangu Nyari uang sekolah, saku. ya. Biar nggak membebani orang tua sih, Bu. Oh. Nah, ya sedikit-sedikit lah. Itu bungkusi bakso, Bu. Bungkusi bakso. Ya kan Kalau malam lembur lembur diupahi. dikasih upah. Nah, sampai jam 1 kayaknya. Jam 1 malam. 1 malam. Sekitar Willy sendiri ingin nggak mencapai kayak murid yang bisa kasih, nggak terlambat, jadi lebih tenang juga kan pikirannya. Pengen nggak? pengen, Mbak. Pengen. Terus kira-kira menurut Willy tuh apa yang bisa dilakukan untuk mencapai itu? Bisa dikasih Tidur kasih. Terus game. kaitannya dengan kamu harus mencari tambahan uang saku itu gimana? Itu Kalau kamu tidur kasih? ya itu kan apa Bu sih itu kerjanya jam 12. Sampai jam 12. Enggak, itu Bu itu kerjanya jam 12 sampai jam 1. Ya saya jam 7 tidur dulu. Oh Tidur gitu. dulu nanti jam 11 bangun. Itu untuk dijual jam berapa sih? Soalnya di pasar pagi itu jam 3. Oh gitu. Itu punya tangga saya. Oh. Saya jadi diperintah gitu. Ada honornya gitu ya. Disuruh, ya, disuruh. Ya. Jadi kamu bisa menyiasati ya dengan insya Allah bisa ya. Itu semua ya memang pasti sulit. Apalagi kalau sudah terbiasa, pasti untuk merubah perilaku itu sulitnya minta ampun. Kayak kita mendaki gunung itu pasti susah. Lebih mudah turun daripada naik. Kalau untuk merusak perilaku gampang epal ya. Iya. Tapi kalau kita memperbaiki perilaku ya seperti kita naik gunung. Harus banyak tenaga, usaha, kesungguhan seperti itu. Tapi Willy siap ya untuk melakukan Siap, Bu. semua itu ya. Oke. Setelah menyiapkan bahan dan materi, langkah selanjutnya adalah berkonsultasi kepada kepala sekolah tentang pelaksanaan kegiatan diseminasi. Untuk mengganggu waktunya. Boleh, silakan. Ini kaitannya dengan keikutsertaan saya dalam program pendidikan guru penggerak. Saat ini saya berada di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, salah satu aksi nyata yang harus saya lakukan adalah melakukan diseminasi tentang budaya positif kepada rekan sejawat dan warga sekolah. Nah, untuk itu saya mohon masukan dari Ibu, kira-kira karena nanti kan saya harus mengadakan suatu forum, itu bagaimana menurut Ibu apakah bisa dilaksanakan? Bagus sekali kan untuk diseminasi ya. Insya Allah sekolah siap mendukung dan memfasilitasi. Kemudian dari Bu Ruri sudah siap dengan materi. Insya Allah sudah. Nah, silakan disiapkan maksimal, dan nanti untuk teman-teman ya insya Allah nanti kita siapkan ya untuk bisa bersama-sama belajar bersama Bu Ruri. Ya, itu kegiatan yang bagus sekali. Insya Allah sekolah siap memfasilitasi dan mendukung kapan Bu Ruri siap mau diseminasi. Terima kasih Ibu. Mungkin sedikit gambaran nanti tentang materinya itu meliputi disiplin positif. Jadi hakikat disiplin itu apa? Nanti saya akan menyampaikan bahwa perubahan paradigma. Misalnya selama ini kita menganggap orang dewasa bisa mengontrol anak-anak, bahwa penghargaan itu selalu efektif. Nanti akan ada perubahan paradigmanya, nanti akan ada penjelasan tentang teori pilihan, kemudian motivasi perilaku manusia, hukuman,
konsekuensi dan nanti praktek restitusi. Yang mana praktek restitusi itu sudah pernah saya lakukan juga dan sudah didokumentasikan. Jadi nanti kira-kira teman-teman akan mendapat diseminasi materi yang seperti itu. Dari Ibu sendiri apakah ada tambahan apa yang perlu dikuatkan? Penguatannya mungkin pada ini ya, pada perubahan paradigma gitu ya. Nanti barangkali teman-teman tetap digarisbawahi bahwa apa-apa yang selama ini kita lakukan atau kita jadikan dasar kegiatan ya, ternyata tidak selamanya itu sesuai cocok di zamannya gitu. Maka kita sebagai guru gitu ya harus terbuka ya untuk menerima perubahan gitu. Jadi tidak istilahnya matok begitu, pokoknya begini ya, jadi kita harus terbuka, harus berani berubah gitu ya, demi tujuan yang terbaik ya, untuk kita semuanya dan juga untuk anak-anak didik kita. Mungkin seperti itu. Terus apa lagi? Terima kasih. Mungkin tentang waktunya kan sudah ada nanti. Iya, nanti terima kasih sebelumnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Amin. Selamat, tetap semangat ya, mudah-mudahan sukses. Nanti selesai pada saatnya dan lulus ya. Amin. Lulus jadi guru penggerak. Terima kasih, Bu. Udah, seperti itu aja. Semoga sukses. Tibalah saatnya untuk melaksanakan diseminasi tentang budaya positif kepada rekan sejawat. Berikut adalah dokumentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Insyaallah kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini untuk kesekian kalinya saya matur di Bapak Ibu semuanya ya. Hari ini, jam ini, terima kasih untuk rawatnya. Kita akan bersama-sama mengikuti diseminasi dari Bu Ruri terkait dengan disiplin positif ya. Mari Bapak Ibu nanti kita ikuti bersama. Insya Allah semuanya positif, semuanya baik ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini memang kita harus belajar. Mungkin waktu kuliah kita sudah kaya dengan ilmu di bidang masing-masing ya, tapi yang namanya situasi kondisi perkembangan zaman tidak bisa kita sikapi dengan ilmu-ilmu saat kita belajar di kuliah. Kita harus belajar sepanjang hayat, sepanjang masa, karena yang kita hadapi sehari-hari berubah-ubah, berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Untuk itu jangan bosan Bapak Ibu untuk tetap belajar sampai akhir nanti. Kita tidak ada batasan, tidak ada kamus, sudah pintar gitu ya. Semuanya pintar, semuanya sudah pintar, tapi masih banyak yang harus kita pelajari ternyata. Kemudian kepada Bu Ruri, monggo saya persilakan nanti seluas-luasnya materi dari diseminasi untuk disampaikan ke teman-teman. Insya Allah semuanya positif ya Bapak Ibu. Kita kaji bersama-sama bersama Bu Ruri, semoga bisa dipahami manfaat untuk kita semuanya. Saya sendiri sangat mendukung, sangat senang gitu ya dengan kegiatan ini. Selamat untuk semuanya dan mungkin itu saja dari saya. Mari sebelumnya kita awali untuk kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa meridhoi setiap kegiatan kita. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya sayangi. Alhamdulillah. Pertama-tama tentunya terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ibu berkenan hadir di sini. Mungkin seharusnya Bapak Ibu sudah kondur, sudah ada kepentingan lain, tapi Bapak Ibu berkenan hadir di sini untuk acara diseminasi. Bapak Ibu, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi yang akan didiseminasikan, yaitu tentang budaya positif. Nah, dalam modul budaya positif ini ada 8 sub bahasan, yaitu yang pertama disiplin positif, kemudian teori kontrol, kemudian motivasi perilaku manusia, ya takut kepleset ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Jadi ada 8 sub bahasan di modul ini. Mungkin untuk disiplin positif dan restitusi, ini semuanya kayaknya sudah ada di PMM, itu materi disiplin positif. Jadi Bapak Ibu kalau mau lebih jelas, di situ ada contoh-contohnya kasus dengan siswa, itu bisa dilihat lagi di video PMM. Begitu. Nah, selama ini apa yang kita ketahui tentang disiplin? Bapak Ibu coba, apa itu disiplin? Sesuai aturan. Terus apa lagi mungkin? Kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditentukan. Itulah yang kita pahami tentang disiplin. Ya. Apakah kita bisa mendisiplinkan anak? Bisa. Oke. Untuk masuk ke materi yang tentang disiplin, kita coba ini. Saya butuh relawan 2 orang. Kita coba permainan cobalah buka. Relawan. Ya siapa ini ya? Wah yang lucu-lucu nggak ada. Coba yang Bu Siti minta tolong Bu Siti. Bu Siti dan Bu Eko ya punten. Nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang Bu Eko di mana ya yang nggak panas ya? Di mana-mana panas. Kamera kelihatan? Nah, siapa nih yang mau lucu? Bu Siti sini, Bu Siti yang mengepal. Jadi coba Bu Siti pejamkan mata Bu Siti, pejamkan. Terus dirasakan di genggaman tangan. Bayangkan di dalam genggaman itu ada sesuatu yang sangat berharga bagi Bu Siti. Ya, sekarang digenggam tangannya. Nah, digenggam sekuat-kuatnya. Di situ ada sesuatu yang sangat berharga bagi Bu Siti yang hanya Bu Siti yang tahu. Ya, dalam genggaman Bu Siti. Nah, sekarang Bu Eko coba bujuk Bu Siti untuk membuka genggaman tangannya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Eka dan Bu Siti. Monggo kembali, terima kasih sekali. Jadi apakah tadi Bu Siti membuka kepalan tangannya? Mengapa Bu Siti membukanya?
disuruh Bu Eko. Nah, atau mungkin ada yang akan tetap menutup. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang memegang? Siapa yang memegang kendali bisa membuka atau menutup? Iya, Bu Siti. Jadi mungkin Bu Siti membuka karena disuruh Bu Eko, tapi sebenarnya pada saat itu Bu Siti mengizinkan Bu Eko untuk menyuruh membuka. Kalau Bu Siti tidak mengizinkan, ya apapun caranya nggak akan dibuka. Nah, itulah yang disebut dengan teori pilihan atau choice theory. Jadi sebenarnya individu itu punya kontrol penuh atas dirinya, punya pilihan-pilihan sadar. Begitupun anak-anak kita, ya. Kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita sebenarnya. Seperti misalnya pada saat anak itu lahir sebagai bayi, itu sebenarnya kita sudah hilang kontrol atas anak itu. Kita tidak bisa mengontrol. Mungkin di sini Mbak Desi nggak ada ya. Mbak Desi yang lagi punya bayi mungkin sangat paham. Kita tidak bisa mengontrol kapan anak kita menangis, anak kita pipis, ya, anak kita membutuhkan makan. Kita tidak bisa mengontrol. Ya, yang bisa kita lakukan adalah misalnya anak kita menangis, kita memberikan kebutuhan yang dia butuhkan, mencukupi kebutuhan dia agar dia berhenti menangis. Misalnya dia menangis karena ingin minum susu, ya, maka kita membuatkan menyusui seperti itu. Kalau Pak Buti tidak bisa menyusui. Ya begitu. Jadi seperti itu. Demikian pula dalam hal mendisiplinkan anak. Sebenarnya kita tidak bisa mendisiplinkan anak kecuali anak itu mengizinkan dirinya untuk didisiplinkan, diatur. Kita tidak bisa mengatur anak kecuali anak itu mengizinkan dirinya untuk patuh. Nah itulah yang nanti akan kita bahas di motivasi dari dalam. Disiplin itu hanya bisa dibentuk dengan motivasi dari dalam. Itu di pembahasan nanti. Kemudian lanjut ke kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, seperti itu dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu yang paradigma yang selama ini kita ketahui. Nah, ternyata materi yang itu saya jelaskan sedikit tentang ilusi, ya. Tadi termasuk salah satu ilusi kita adalah bahwa kita bisa mengontrol anak-anak. Apa yang kita lakukan anak-anak harus menurut. Nah, sebenarnya itu adalah ilusi. Ilusi itu apa, Bapak Ibu? Ilusi adalah khayalan, sesuatu yang tidak benar tapi kita yakini. Nah, beberapa ilusi yang sering kita yakini adalah ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Nah, ini adalah salah satu ilusi yang sering mengecoh kita, ya. Sering mengecoh kita. Kita baru sadar, loh kok muridnya ngeyel-ngeyel banget. Seperti itu, kadang kita baru sadar bahwa kita tidak bisa mengontrol
kontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, nanti akan ada pembahasan tentang kebutuhan dasar. Jadi, murid itu akan berperilaku seperti keinginan kita atau seolah-olah terlihat seperti kita sedang mengontrol murid ketika dilalah pas apa yang kita inginkan itu menjadi kebutuhannya murid itu. Ya, misalnya kamu ini kerjakan dengan serius, nanti kamu dapat nilai bagus. Nah, ketika kita mengatakan itu kepada murid, sedangkan murid itu memang punya kebutuhan untuk berprestasi, itu akan klop, akan cocok. Jadi murid itu mungkin akan berperilaku seperti keinginan kita. Tapi bila kata-kata itu dikatakan kepada anak yang sama sekali tidak memikirkan, tidak menginginkan prestasi, pokoknya ternyata kebutuhannya bukan itu, maka akan kita merasa mental ya. Nah, karena kebutuhannya tidak sesuai. Nah, kemudian ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini misalnya ya bujukan, pujian, hadiah ya, ternyata tidak selamanya efektif dan bermanfaat. Dalam paradigma pembelajaran baru, hadiah-hadiah yang diberikan dalam rangka proses itu sudah tidak direkomendasikan ya. Misalnya lomba kebersihan kelas, dalam satu semester diadakan lomba kebersihan kelas, kemudian yang terbersih nanti dapat hadiah. Itu ternyata tidak efektif untuk menimbulkan perilaku disiplin. Jadi anak itu bersih-bersih hanya karena ingin mendapatkan hadiah. Begitu semester depannya sudah tidak ada lomba, kemungkinan besar mereka sudah tidak rajin bersih-bersih. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga ilusi. Kalau kita menyalah-nyalahkan anak, bocor atau bener ke sekolah terlambat terus, ya dia merasa bersalah. Mungkin dia merasa bersalah, tapi itu tidak dapat menguatkan karakternya. Jadi mungkin besok lagi ya dia akan seperti itu lagi, karena dia hanya dibuat merasa bersalah, tapi tidak dibuat tidak dikasih tahu atau tidak dibimbing untuk melakukan manajemen bagaimana dia bisa keluar dari kondisi itu. Ya, misalnya anak terlambat terus, kita kan harus memberi dia ini manajemen biar dia keluar dari kondisi sering terlambat seperti itu. Kemudian ilusi selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau kita sebagai orang dewasa sering memaksa murid, memaksa anak-anak, yang terbentuk adalah justru kenangan-kenangan permusuhan ya. Jadi jiwa anak itu misalnya mungkin sampai dewasa akan teringat. Walaupun bukan kenangan permusuhan, mungkin sebentuk trauma ya, seperti itu. Dan ini benar-benar terjadi ya. Jadi yang masih ingat dulu gurunya seperti apa itu ada ya.
Ada orang-orang yang masih ingat bagaimana dulu gurunya memperlakukan dia dengan tidak baik. Itu masih ada. Nah, ini adalah ilusi-ilusi yang sering kita yakini benar, dan saya sendiri masih sering beranggapan seperti ini, dan ini sebenarnya harus dihilangkan. Nah, itu tadi tentang ilusi. Nah, itu pembahasan itu untuk mendasari selanjutnya adalah disiplin positif. Juga ada miskonsepsi atau kesalahan konsep tentang disiplin yang kita sering yakini, yaitu bahwa disiplin itu tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan identik dengan ketidaknyamanan dan hukuman. Sedangkan makna disiplin adalah disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi kalau kita ada istilah disiplin ilmu, saya mikir kenapa disiplin ilmu ya. Nah, ternyata ilmu itu adalah belajar. Disiplin itu adalah belajar atau murid atau pengikut. Jadi disiplin itu mengikuti sesuatu. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Itulah disiplin yang positif. Kalau kita ingin meraih suatu keterampilan, ya, misalnya Pak Pri mungkin ya, Pak Pri waktu dulu sebelum bisa menjahit itu kan ingin bisa menjahit. Nah, ketika Pak Pri ingin belajar menjahit itu kan otomatis akan belajar bagaimana cara menjahit yang benar. Tapi karena itu Pak Pri ingin menjahit. Beda dengan yang lain mungkin tidak tertarik dengan ilmu menjahit, maka tidak akan berdisiplin untuk menuju ke sana. Nah, itulah, jadi disiplin itu ada kaitannya dengan sesuatu yang diikuti, sesuatu yang diyakini. Kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi termasuk dalam disiplin itu adalah memilih, kebebasan kita untuk memilih, ya, termasuk kebebasan anak-anak untuk memilih. Ya, setiap saat itu anak sebenarnya disodorkan pada pilihan-pilihan. Kayak misalnya dari berangkat sekolah, ada teman di parkiran misalnya ya, anak waktu itu memilih, saya mau join sama mereka yang konsekuensinya saya terlambat, atau saya mau masuk lurus ke gerbang tepat waktu. Itu anak kan disodori pilihan setiap hari. Nah, jika pada saat itu mereka berhasil menerapkan kontrol diri, biarinlah teman-temanku pada misalnya pada nongkrong di parkiran, saya tetap berjalan ke arah gerbang. Nah, maka dia tidak akan terlambat dan dia dikatakan berdisiplin. Jadi disiplin itu juga mengandung unsur pilihan sadar. Bukan berarti yang namanya disiplin itu selalu terpaksa. Ya, seperti itu disiplin yang sebenarnya. Kemudian menurut para ahli, di sini ada Diane Goshen. Diane Goshen ini yang kalau Bapak Ibu menyimak materi PNM itu disebut berkali-kali nama Diane Goshen ini. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini titik beratnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, seperti itu.
Jadi kalau anak-anak itu masih terpaksa, masih merasa terkungkung dengan peraturan-peraturan, mereka mungkin menyapu karena takut akan dihukum, mereka belajar karena takut dimarahi, itu namanya belum disiplin. Walaupun menurut pengamatan kita anak ini sudah anteng, sudah diem, sudah piket, sudah pokoknya tidak ada masalah, tapi yang dilakukan itu hanya kepatuhan, bukan disiplin. Kalau disiplin itu harus lahir dari jiwa yang merdeka, ya, seperti itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian poin-poin dalam disiplin positif adalah kontrol diri untuk mencapai tujuan yang dihargai dan bermakna. Artinya, anak, misalnya kita menerapkan pada disiplin murid itu menghargai tujuannya sendiri dan itu bermakna bagi dia. Maka dia akan menerapkan kontrol diri untuk mencapai itu. Misalnya pada anak yang membutuhkan pengakuan berupa prestasi, maka prestasi itu berharga dan bermakna buat dia. Nah, pada saat itulah dia melakukan kontrol diri untuk mencapai itu. Dan ini mungkin berbeda pada anak yang menganggap prestasi itu bukan sesuatu yang penting, maka akan tentu beda disiplinnya. Nah, kemudian disiplin positif itu muncul dari jiwa yang merdeka, artinya menerapkan self disiplin, disiplin dari dalam diri sendiri, kemudian didasari oleh motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu teori kontrol. Nah, di sini ahli yang berbicara adalah William Glasser tentang choice theory. Semua perilaku bertujuan, bahkan perilaku buruk sekalipun. Ketika kita melihat anak-anak kita, rambutnya mungkin tidak rapi, baju tidak dimasukkan, kan sering kita tanya, kenapa rambutnya tidak rapi, kenapa bajunya dikeluarkan? Mereka nggak apa-apa bu, nggak apa-apa bu. Seringnya seperti itu, tidak bisa menyebutkan alasan perilakunya. Tapi kalau digali lagi terus, ditanya-tanya terus, ternyata ada suatu kebutuhan dari perilaku itu. Misalnya yang rambutnya disedot, rambutnya semiran dan sebagainya. Kalau ditanya, yang dibutuhkan itu sebenarnya apa? Ternyata yang dibutuhkan adalah pengakuan bahwa mereka keren dan ganteng. Nah, itu adalah kebutuhan yang mendasari sebuah perilaku. Dan kebutuhan anak-anak ini macam-macam sekali. Oke, kemudian kita tidak bisa mengontrol orang lain, demikian pula orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kita memegang kendali penuh atas diri kita sendiri. Kalau kita menuruti orang seperti tadi Bu Siti menuruti Bu Eko, itu karena Bu Siti mengizinkan Bu Eko untuk mengontrol, seperti itu. Apa yang dilakukan individu adalah pilihannya sendiri. Nah, demikian pula anak-anak kita pun seperti itu. Ya, apa yang dilakukannya adalah pilihannya sendiri. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan di depan tentang ilusi. Nah, kita masuk ke subbagian yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Ini saling terkait ya. Kalau misalnya tadi kan pada pembahasan tentang disiplin itu harus muncul dari jiwa yang merdeka, harus berasal dari motivasi dalam diri sendiri. Nah, ini kita sampai ke pembahasan tentang motivasi. Nah, ada beberapa jenis-jenis motivasi. Misalnya yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, misalnya anak itu masuk tidak terlambat karena
dihukum. Kalau dihukum malu, tidak nyaman, disuruh nyapu, pokoknya nggak nyaman lah. Jadi mereka menghindari itu. Pada saat aturan itu menjadi longgar, misalnya, hari ini yang terlambat nggak apa-apa. Nah mungkin mereka akan semuanya terlambat karena tahu hari ini yang terlambat nggak akan diapa-apain gitu. Nah itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Misalnya, ya mungkin anak menyapu, mengepel karena ada ibu guru yang mengawasi dan beliau itu rajin memuji misalnya. Ketika ada ibu itu, pokoknya saya mengepel sebersih mungkin karena ibu itu menghargai pekerjaan saya, seperti itu misalnya. Tapi ketika bu guru yang suka memuji itu tidak ada, dia jadi males gitu. Nah, dua ini adalah motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Itu termasuk motivasi ekstrinsik, yang artinya motivasi yang berasal dari luar diri. Jadi motivasi itu tidak motivasi itu tergantung kepada hal di luar dirinya. Misalnya tadi peraturan, ketika biasanya tidak terlambat, tapi pada hari itu kegiatannya longgar, terlambat tidak masalah, maka mungkin kemungkinan akan terlambat karena yang menjadi motivasi itu berada di luar diri. Nah, kemudian ada jenis motivasi yang lain, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, saya ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, inilah pentingnya menggali kebutuhan anak. Kamu tuh pengen jadi orang yang seperti apa? Itu mungkin setiap dari kita itu perlu menggali ya, biar anak juga ada semacam visi gitu. Saya ingin menjadi orang yang seperti itu. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Saya walaupun nggak ada guru, misalnya saya tetap belajar karena saya menghargai diri saya. Saya bukan orang yang malas gitu. Nah, seperti itulah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri atau disebut motivasi intrinsik. Nah, tugas kita itu adalah menumbuhkan sebanyak-banyaknya motivasi intrinsik dalam diri anak. Kalau kita ketumbul menumbuhkan motivasi ekstrinsik dengan membuat peraturan sedetil mungkin ya, atau membuat imbalan penghargaan sebanyak mungkin itu, ya mungkin pada saat itu anak akan berperilaku sesuai dengan keinginan kita, tapi itu tidak berlangsung lama, tidak menetap, karena itu motivasi itu tidak dari dalam diri anak sendiri. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ini juga kaitannya masih dengan disiplin. Tadi di awal sempat saya singgung bahwa mungkin anak itu seolah-olah bisa kita kontrol, seolah-olah anak itu nurut pada kita. Ya, tapi itu terjadi ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita perintahkan kepada anak itu sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Misalnya contoh kecil, kita menyuruh ketika kita masuk kelasnya kotor sekali. Nah, ayo nak dibersihkan kelasnya. Nah, anak yang akan dengan senang hati membersihkan itu kan kemungkinan anak itu memang sudah risih ketika kelas itu kotor. Ya, anak yang bodoh amat dengan kondisi kotor ya akan santai-santai saja mungkin duduk ya. Nah, apa yang kita perintahkan, ayo nak
kelasnya dibersihkan. Itu cocok dengan kebutuhan dasarnya seorang anak itu untuk bersih. Jadi maka dia akan dengan senang hati ikut membersihkan kelas. Nah begitu. Nah kita sekarang mempelajari kebutuhan murid-murid kita. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Nah, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang paling mendasar. Termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup adalah makan minum. Kebutuhan dasar manusia makan minum itu untuk bertahan hidup. Terus mungkin anak itu gelisah, ternyata apa? Ternyata sumuk, ya. Sumuk itu juga termasuk fisiologis, ya. Iya kita sih. Nah, kebutuhan dasar. Nah ini sama. Nah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang paling dalam, paling mendasar itu kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kemudian komponen psikologis meliputi kebutuhan perasaan aman, ya. Nah contoh ini ada kasus tapi ini SD. Ketika ada seorang anak yang sering merampas bekal temannya. Nah setelah diselidiki ternyata ada kebutuhan yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ternyata dia lapar, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini misalnya meliputi hubungan tentang kebutuhan tentang koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, untuk terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, binatang peliharaan, kelompok di mana kita tergabung, dan tentu saja dengan guru. Ya, jadi anak-anak itu juga mungkin memang butuh untuk merasa diterima oleh guru apapun keadaannya. Kalau anak sudah merasa ditolak oleh guru itu, nah ini kebutuhan akan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Jadi kemungkinan dia akan melakukan perilaku yang tidak kita harapkan. Intinya apa? Ternyata dia merasa tidak diterima. Ya. Kemudian kebutuhan kasih sayang ini termasuk ingin disukai, ingin akrab dengan orang-orang, ingin suka dan disukai oleh gurunya, ingin bekerja dalam suatu kelompok, ya seperti itu. Kebutuhan kasih sayang. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan berkuasa atau diakui kemampuannya. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, didengarkan, memiliki rasa harga diri, dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, membuat pencapaian, dan seterusnya, atau memiliki pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa jika membuat kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematis dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah ini kayaknya yang anak-anak kita tuh besar banget nih kebutuhan kesenangan, ya. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, kemudian
ya menikmati apa yang dilakukan, ya. Jadi anak-anak itu, murid-murid kita itu bukannya sulit berkonsentrasi ya, mereka sulit berkonsentrasi pada hal yang tidak disukai. Kalau mereka suka, otomatis akan konsentrasi. Contohnya apa? Game ya. Anak bisa berkonsentrasi tinggi sekali pada saat bermain game karena mereka suka. Anak susah berkonsentrasi dalam pelajaran kita, oh berarti mereka tidak suka, seperti itu. Kemudian kebutuhan untuk kebebasan adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup, dan seterusnya. Ya, tidak dipengaruhi, tidak terpengaruh, itu termasuk kebutuhan untuk kebebasan. Nah, ini juga kayaknya anak-anak kita besar sekali kebutuhan untuk bebas ini. Oke, selanjutnya pada banyak kasus itu kalau kita menggali ternyata ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya anak yang tersisih dari pergaulan, itu kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu? Ya, kalau anak ya kasih sayang ya, tidak merasa diterima oleh kelompoknya. Nah itu. Kemudian anak yang kalau di kelas itu suka mungkin apa ya, ngorong-ngorong, susah diatur gitu, mungkin kebutuhannya tentang penguasaan gitu. Ketika anak bolak-balik izin ke toilet, intinya pengen cari angin. Nah, kira-kira kebutuhan untuk apa? Kebebasan ya. Jadi banyak dari murid-murid kita yang memang mereka melakukan sesuatu itu karena pilihan sadar, dan pilihan sadar itu dikendalikan oleh kebutuhannya. Anak yang mungkin sedang pelajaran, ke kantin, makan, ya mungkin itu memang dia lapar begitu. Dan ini kembali nanti ke kontrol diri atas untuk mencapai sesuatu yang berharga. Bagaimana caranya membuat belajar itu menjadi berharga bagi murid-murid kita, sehingga mereka tidak akan menukar itu dengan semangkok mie misalnya. Ya, bagaimana membuat belajar itu menjadi kegiatan yang berharga bagi murid-murid kita, itulah PR guru di pembelajaran paradigma baru. Nah, kita sudah masuk ke yang kelima, yaitu hukuman dan penghargaan. Nah, ada bentuk-bentuk pendisiplinan seperti yang tadi kita pelajari, bahwa kita tentu ingin mendisiplinkan anak, dan kita bisa melakukan beberapa jalur ya, ada beberapa jalur untuk kita mencapai kedisiplinan anak. Yang pertama adalah hukuman. Ya, hukuman ini bersifat satu arah, artinya dari guru langsung menghukum murid. Nah, kemudian yang kedua, tidak direncanakan atau tiba-tiba. Ya, ini termasuk saya di ruang BK dengan Bu Tia itu sering sekali. Terus, Mbak kok nyamu bayi ya, nyamu ngendi ya? Kok ngepel bayi, ngepel ngendi? Nah, itu tidak direncanakan, artinya tidak tertulis, tidak ada kontraknya, tidak ada sosialisasinya di awal. Pokoknya bocah telat, terus kok nyamu ngendi ya? Kok nyamu tisu kan apa ya? Seperti itu. Jadi tidak direncanakan, dan itu saya sering sekali. Dan murid tidak dilibatkan hanya menerima konversi WC, ya sudah, tidak diajak untuk bermusyawarah. Ini kadang sih diajak juga ya. Kemudian berupa sanksi fisik atau psikis, ini hukuman. Kemudian menimbulkan ketidaknyamanan, begitulah karakter hukuman. Kemudian selanjutnya yang jalur yang agak lebih mendingan adalah konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini kata lainnya adalah akibat yang logis ya, Bapak Ibu. Misalnya ini
ciri-cirinya adalah sudah direncanakan atau disepakati. Ya, misalnya bagi yang membuang sampah di kelas, konsekuensinya adalah dia harus pulang terakhir, dia harus membersihkan kelasnya dulu. Jadi itu kan konsekuen, membuat anak konsekuen. Kalau saya mengotori kelas, saya harus membersihkan. Itu sudah disepakati. Nah, murid mengetahui akibat dari tindakannya, kemudian berupa sanksi yang terukur sesuai dengan perbuatan. Artinya kalau anak mengotori kelas, ya dia tidak akan disuruh membersihkan seisi lapangan, kan begitu, sesuai dengan perbuatan. Kemudian menimbulkan ketidaknyamanan jangka pendek. Jadi ketidaknyamanannya itu masih bisa ditolerir ya. Misalnya ya capek karena membersihkan, tapi habis itu dia sadar, oh iya memang salah saya mengotori kelas. Begitu konsekuensi. Kemudian jalur yang terbaik menurut ahli yang sekarang, menurut pembelajaran parenting yang sekarang adalah dengan melakukan restitusi. Nah, restitusi ini sebenarnya sangat jelas sekali di video PNM. Jadi ada contoh-contohnya, kasusnya, ya ada penjelasannya. Nah, ini fokus pada perbaikan atau solusi dari pelanggaran. Misalnya anak yang sering terlambat, kita akan membantu mereka untuk memanage diri sendiri agar tidak terlambat, itulah restitusi. Kemudian bersifat kolaboratif antara guru dan murid, artinya guru dan murid sama-sama memikirkan, sama-sama berpikir penyelesaiannya apa, solusinya apa kalau kamu seperti itu. Guru memberikan pilihan-pilihan ya. Kemudian membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, misalnya tadi pada anak yang sering terlambat, kita membantu dia mengarahkan dia untuk punya tujuan. Karena orang yang tidak punya tujuan itu cenderung asal-asalan. Ya, tidak hanya murid, orang dewasa pun seperti itu. Kemudian memulihkan diri setelah berbuat salah. Ya, jadi dia setelah sering terlambat, mungkin dia juga sebenarnya merasa bersalah. Nah, bagaimana dia agar bisa pulih dan menghargai dirinya, seperti itu. Nah, ini termasuk ilusi juga ya. Tentang hukuman dan penghargaan adalah adanya kesalahan pandangan kita selama ini. Penghargaan selalu baik. Penghargaan dapat menimbulkan motivasi yang bertahan lama. Realitasnya penghargaan itu tidak efektif. Ya, seperti tadi, kalau sudah tidak ada penghargaan ya akhirnya perilaku itu akan hilang. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan terakhir penghargaan itu menghukum. Ini mungkin detailnya di sini ya. Dihukum oleh penghargaan. Nah, misalnya ini tentang penghargaan ya. Penghargaan ini penjelasannya agak panjang, tidak efektif, merusak hubungan. Ini mungkin ada yang kenapa penghargaan merusak hubungan? Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Artinya
ini bisa jadi perusak hubungan. Ketika seorang guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Seperti itu kalau misalnya kita menerapkan sistem ranking ya, udahlah belajar kayak apapun paling rankingnya ya itu aja. Akhirnya tidak merasa termotivasi. Nah, itu merusak hubungan. Kemudian maksudnya penghargaan mengurangi ketepatan. Oke. Ketika dikasih penghargaan itu malah justru performanya itu menjadi terbebani. Ya, jadi dalam suatu riset sekelompok anak laki-laki diminta menggambar wajah-wajah. Ya, kemudian beberapa diberi penghargaan pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara yang lain tidak. Jadi pada satu kelompok pada satu riset ya ada sekelompok anak laki-laki dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang satunya itu kalau benar dikasih uang, kelompok satunya kalau benar nggak dikasih apa-apa. Ternyata anak yang menjawab benar lebih banyak itu adalah pada kelompok yang tidak diberi apa-apa. Begitu menurut hasil riset. Dan ada lagi riset yang lain. Nah, kemudian terakhirnya adalah penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking dan seterusnya. Tadi sudah disinggung sedikit dan juga sepertinya sudah, insya Allah kita sudah paham ya. Nah selanjutnya, bagaimana seharusnya kan kita kalau nggak kasih penghargaan anak-anak mungkin nggak akan termotivasi, anak-anak ya nggak akan bersemangat. Nah secara idealnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Artinya anak-anak menghargai belajar. Jadi mereka berprestasi ya karena senang belajar. Karena belajar itu sendiri adalah kegiatan yang berharga bagi mereka. Nah, selanjutnya tentang posisi kita sebagai guru dalam menangani pelanggaran. Ya ada lima posisi. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Idealnya kita adalah berperan sebagai manajer. Nah ini juga ada di PMM lengkapnya Bapak Ibu, pokoknya di PMM itu insya Allah lebih lengkap dan bagus tentang ini, tentang posisi kontrol. Nah terakhir, belum terakhir, keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau kelas. Nah keyakinan itu apa? Jadi nilai-nilai yang diyakini oleh kita. Kenapa keyakinan kelas dan bukan peraturan? Kalau peraturan itu kan sifatnya satu arah, jadi aturannya begini, harus seperti ini. Ya, tapi kalau keyakinan itu kita bersama anak-anak meyakini, sama-sama meyakini bahwa itulah yang baik. Misalnya keyakinan kita adalah bahwa belajar itu harus bersemangat. Ya, kalau belajar nggak semangat itu nggak akan
asik gitu. Maka keyakinan kelas kita dibuatlah belajar dengan bersemangat seperti itu. Jadi bukan peraturan. Kalau peraturan untuk mengatur belajar misalnya tidak boleh bicara sendiri saat guru menerangkan, harus mengerjakan PR, ya seperti itu kan terlalu kaku nih. Tapi kalau dengan keyakinan kelas ini akan lebih dinamis, lebih mengasyikan, dan dalam membuatnya itu berkolaborasi. Ini kemarin sudah saya siapkan contoh, hanya mungkin tidak perlu ditayangkan, kapan-kapan saja nih, tentang pembentukan keyakinan kelas. Dan ini idealnya dilaksanakan di awal tahun pelajaran atau di awal semester. Bapak Ibu membuat suatu keyakinan bersama. Kita misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita ingin mencapai apa sih? Kita harus seperti apa sih? Itu kita yakini bersama-sama. Maka kalau menurut teorinya, pembelajaran ketika didasari dengan keyakinan bersama itu akan lebih optimal menurut para ahli. Nah, salah satu yang menjadi keyakinan itu dapat berupa karakter-karakter. Misalnya kita ingin menjadi murid yang seperti apa, dan di situ Bapak Ibu bisa menyodorkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan salah satu contoh nilai kebajikan yang dapat dijadikan sebagai keyakinan sekolah atau kelas. Nah, profil pelajar Pancasila ada 6. Ya, mungkin kita semua sudah paham ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, terakhir, segitiga restitusi. Terakhir ini Bapak Ibu. Nah, ini tadi ya, kan ada jalur-jalur untuk mendisiplinkan anak. Yang paling direkomendasikan sekarang adalah kalau hukuman konsekuensi sudah ketinggalan zaman. Nah, sekarang masuk ke era segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Misalnya ada anak berantem, ya, ada anak berantem berkelahi. Nah, berkelahi. Yang pertama, kita menstabilkan identitasnya. Kenapa kita berkelahi? Kenapa kamu berkelahi? Kita harus tahu dulu sebabnya. Kenapa kamu berkelahi? Misalnya jawabannya, dia menghina nama ayah saya, Bu. Ya, menghina nama ayah saya, maka saya memukul dia. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Jadi dia itu sebenarnya kalau kita lihat itu dia identitasnya sedang goyah antara bersalah atau benar, karena dia berkelahi itu untuk membela harkat bapaknya. Tapi dia berkelahi itu salah karena dia memukul teman. Identitasnya sedang goyah antara bersalah atau antara gagal atau sukses, antara bersalah atau benar. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Ya, dengan kata-kata misalnya memang membela ayah kita itu suatu kewajiban, suatu hal yang mulia. Setiap orang ya pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah berkelahi di sekolah ini. Artinya dia biar stabil dulu ya, biar stabil dulu. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Yang salah harus tetap salah. Ya, kamu membela ayahmu dengan cara memukul temanmu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan kamu tuh bisa mempertahankan harga diri ayahmu tapi tanpa memukul, bisa nggak? Ada nggak cara lain? Nah, itu kita masuk di sini ya, validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan ada nggak? Coba ada nggak cara yang lebih efektif? Kamu tetap bisa menghargai,
menjaga harkat martabat ilmu, tapi kamu tidak berkelahi, ada nggak? Nah, terus kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita di sini validasi yang salah tetap harus salah. Mungkin dia akan menjawab, ya bisa sih Bu, nggak usah mukul misalnya. Mungkin dengan cara lain, dengan cara menasehati baik-baik atau dengan melaporkan ke guru BK mungkin ya. Nah, setelah itu setelah tadi validasi baru kita menanyakan keyakinannya. Ini akan lebih mudah kalau kita sudah punya keyakinan kelas. Ya. Di sini kita menanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang yang pemarah, yang kalau ada masalah langsung berantem? Enggak Bu, saya ingin menjadi orang yang berbakti pada orang tua. Nah, terus keyakinan sekolah, kalau keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Dengan teman harus berlemah lembut, harus tidak boleh kasar dan sebagainya. Ini akan lebih mudah kalau kita sudah punya keyakinan kelas. Nah, ini adalah seketika restitusi. Kalau mungkin ke depan itu Bapak Ibu akan lebih sering mendengar seketika restitusi, ya, seperti itu. Inilah yang dimaksud seketika restitusi. Jadi begitu kita mendapat anak yang melanggar, yang berbuat salah, itu tidak serta-merta dihukum atau diberikan sanksi, tapi kita upayakan untuk melakukan restitusi. Oke, begitu Bapak Ibu, ada 8 bagian. Alhamdulillah sudah selesai apa yang ada di modul 1.4 budaya positif. Intinya adalah bagaimana kita supaya bisa mengajak anak-anak berdisiplin positif, bukan disiplin yang terpaksa, bukan disiplin yang menjadikan mereka terkungkung, tapi disiplin karena mereka benar-benar punya motivasi dari dalam diri sendiri. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf karena mungkin ya terutama karena pemahaman saya yang masih dangkal ya, tapi saya berupaya menyampaikan apa yang saya tahu. Kemudian selanjutnya nanti mungkin tahap selanjutnya Bu Win memberikan umpan balik dan Bu Tati memberikan refleksi. Mohon untuk berkenan. Terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Sungguh-sungguh terima kasih yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya gitu ya, ada sesuatu yang baru. Ternyata pemahaman disiplin yang selama ini kita pahami ya, menurut apa yang tadi disampaikan ternyata agak berbeda. Nah, ini yang harus kita pelajari, dan kita sebagai pendidik tentunya dengan ikhlas ya, harus mengikuti, harus membuka diri, kita mau belajar ya. Nah, di era sekarang di paradigma, cara kerennya itu paradigma pembelajaran baru, ternyata banyak hal-hal yang selama ini kita pahami, tapi sama-sama judulnya ternyata isinya berbeda dan cara penanganannya juga berbeda. Nah, mudah-mudahan dari apa yang tadi Bu disampaikan memberikan wawasan yang lebih luas kepada kita semuanya dalam mensikapi, dalam mengawal anak-anak, dalam memfasilitasi anak-anak untuk lebih kalau dalam istilah tadi disiplin, ya, lebih disiplin. Disiplin tentunya di sini disiplin yang positif. Nah, sebelum kita mendisiplinkan anak-anak dengan disiplin yang positif, tentunya ya kita harus berdisiplin positif, gitu kan? Iya. Nah, untuk bisa berdisiplin positif ternyata ada ilmunya. Nah, itu yang harus kita pelajari. Kita pokoknya harus terus belajar, gitu. Oke. Lalu bagaimana untuk menjawab disiplin diri tadi, membiasakan membuka diri? Salah satunya memang harus belajar biar kita tidak keliru, tidak salah langkah, ya, tidak pokoknya miskonsep dari apa yang dimaksud tadi. Mungkin dari saya seperti itu, gitu kan? Jadi ternyata ada hal yang berbeda, mungkin yang selama ini kita yakini, dan kita harus ikhlas mengadakan perubahan mindset di
era-era sekarang. Dan untuk merubah itu memang tidak serta-merta, ya, tidak serta-merta Bapak Ibu. Dan saya juga menyadari itu bisa berubah ketika ada ilmu yang mendasari. Nah, ilmu bisa kita tahu ketika kita ada kemauan untuk belajar. Tapi kalau kita tidak ada kemauan untuk belajar, ya tidak akan pernah ya, ada masukan untuk kita. Insya Allah kita sebagai seorang guru, ya, seorang pendidik di masa sekarang, ya sudah sudah seharusnya lah ya punya kesadaran untuk disiplin, ya, untuk merdeka dalam mengajar. Kita pakai istilah sekarang ya, disiplin di sini, disiplin yang tadi itu ini disiplin. Ya. Merdeka dalam mengajar artinya mengajar itu tidak karena kepala sekolah, ayo pulang, tapi bagaimana sih itu seorang pendidik yang seharusnya gitu ya, karena kepala sekolah kan motivasi. Kita sudah selayaknya seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, Bu Redi. Terima kasih ya untuk semuanya saja. Insya Allah sangat-sangat bermanfaat. Sudah bagus tadi ya, kontennya juga. Dari kebetulan saya sudah beberapa ini yang pertama saya ikuti tidak lulus di sini di prosesnya gitu ya. Jadi ingat kembali, sudah gak lama gitu ya sebelum PMM diluncurkan di grup-grup itu ya, saya belajar membaca ini. Sudah gak lupa-lupa, jadi agak ingat lagi ya. Terima kasih sekali lagi. Kita bismillah okay? Merubah diri ya, membangun mindset baru di era merdeka mengajar ataupun merdeka belajar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Monggo dilanjut, mungkin ada Bu Tati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SD, maaf Ibu Kepala Sekolah SMP 2 Negeri Susukan yang saya hormati, dan teman-teman guru SMP 2 yang saya hormati. Di sini saya diberi tugas untuk menyampaikan refleksi karena kelompoknya Bu Ruri itu kebetulan di atas semua, jadi saya yang paling dekat diminta tolong. Saya di sini bertugas menyampaikan refleksi. Refleksi itu kalau ada kekurangan dan kelebihan, tapi ternyata penyampaian materi Bu Ruri sudah sangat bagus sekali. Jadi saya sudah tidak menambahkan. Cuman kalau misalnya ada itu Bapak dan Ibu guru dikasih tayangan yang penanganan kasus supaya ya sudah mudeng tapi biar lebih mudeng lagi seperti itu. Nah, dalam budaya positif ini tadi yang diterangkan Bu Ruri sudah lengkap sekali. Saya hanya akan menambahkan bahwa kita sebagai guru itu sekarang sudah tidak zamannya lagi tampil sangar galak di depan murid-muridnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro itu kita itu harus berperan sebagai pamong, ngemong, nuntun, menuntun, membimbing. Jadi tidak saatnya lagi itu kita zaman dulu. Untuk mencapai apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro itu, maka diciptakan budaya positif. Budaya positif itu apa? Tadi sudah dijelaskan sama Bu Ruri, yaitu kebiasaan bagus yang harus kita laksanakan. Nah, bagaimana budaya positif itu akan tercapai? Yaitu dengan kolaborasi dengan semua warga sekolah, yaitu ibu kepala sekolah, teman-teman guru, pegawai-pegawai di lingkungan, termasuk murid-murid. Cuman itu yang bisa disampaikan dan minta tolong, ini pesan dari atasan. Kalau yang belum mendaftar dan usianya masih cukup, monggo mendaftar, ngancani saya dengan Bu Ruri. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan, dan saya percaya budaya positif sudah berjalan di SMP Negeri 2 Susukan ini. Terima kasih. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih yang kesekian kalinya ya, untuk rawuhnya Bapak Ibu semuanya dengan tadi
umpan balik dari Bu Tati, ya. Maka selesai sudah. Yang terakhir untuk kegiatan kita di samping, insya Allah lanjut di sesi-sesi berikutnya. Siap nih Bapak Ibu, ya? Iya. Terima kasih dan mohon maaf juga ini waktunya banyak ini ya lonjak ya Bu. Yang terlewat dari sana. Ya tidak apa-apa, ikhlas nih Bapak Ibu, ya. Dari saya mohon maaf juga untuk kehilangannya juga pastinya sampai siang ini mungkin tidak ada menyikannya ya Bu. Jadi sekarang sendiri. Gitu. Mari Bapak Ibu kita tutup untuk kegiatan sore hari dengan pecahan dan bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah. Saya belajar banyak sekali hal-hal baru selama materi dan selama proses aksi nyata dilakukan. Terima kasih telah menyimak. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.